Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa yang perdana dengan Lasan Channel, laman media online yang memfasilitasi orang-orang terpinggirkan dalam menyalurkan aspirasi, sekaligus laman online untuk beropini terkait peristiwa kejadian yang terjadi di sekitar kita, baik melalui kejadian terkait kebijakan pemerintah, terkait perpolitikan, dan hal-hal yang asik buat rasan-rasan. Untuk jumpa perdana, Rasan Channel akan menyoroti langsung ke hal-hal yang asik untuk dibuat rasan-rasan, yaitu tentang dunia perbansosan secara garis saja. Perbansosan yang selama ini menjadi program andalan oleh pemerintah, bahkan beberapa rajin ke belakang senantiasa menjadi andalan pucuk pimpinan presiden untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakatnya. Tujuannya sangat bagus, tujuan sangat mulia, meringankan beban masyarakat yang masih kurang beruntung secara ekonomi. Namun sebagus apapun program, sebagus apapun rancangan janji-janji politik, itu akan tidak maksimal ketika dalam prakteknya masih terdapat banyak kendala. Selama ini program sosial yang disalurkan kepada warga masyarakat masih banyak dijumpai tidak tepat sasaran. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi dinas-dinas terkait untuk memaksimalkan usahanya agar program pemerintah yang bagus ini benar-benar sesuai dengan harapan warga miskin, benar-benar dapat tertolong, dapat tersalurkan. Meskipun regulasi yang dibuat itu sebenarnya juga sudah cukup jelas. Saya kebetulan punya sahabat, punya kawan yang mengurusi soal pertanian itu. Secara regulasi bagus, aturan main yang dibuat juga bagus. Cuman prakteknya belum sesuai dengan harapan. Terbukti bansos yang dikucurkan oleh negara masih dinikmati, diterimakan oleh mereka yang secara ekonomi itu layak disebut sebagai orang kaya. Ada ruang untuk melakukan pembenahan data dengan sistem DTKS-nya, dengan sistem desainnya, namun belum mampu membuat bansos yang dikucurkan itu benar-benar tepat sasaran. Mudah-mudahan ke depan data itu benar-benar terbenahi dan benar-benar bisa sebagai acuan untuk menyalurkan bantuan, dan bantuan itu benar-benar tepat sasaran. Sangat kasihan buat pemerintahan level bawah, dalam hal ini pemerintahan tingkat desa. Kebetulan saya juga sahabat kawan yang berada di level desa, dan beliau itu membidangi soal bansos. Tidak sedikit orang-orang perangkat desa yang berada di bagian keserah perbansosan itu dibuat bingung
oleh regulasi dan aturan sering diubah-ubah, bantuan belum sempat diperbaiki datanya, namun bantuan sudah dicairkan. Kasus terakhir itu bantuan yang namanya BLT Kesra, yang konon kabarnya bantuan itu diperuntukkan untuk warga yang secara ekonomi sangat-sangat memprihatinkan dan belum tersentuh bantuan sama sekali. BLT Kesra. 1 hari setelah pihak desa melakukan verifikasi perbaikan data, saya yakin itu juga belum sempat dikelola oleh dinas, namun bansosnya keburu cair. Dan yang menerima bansos itu, bansos BLT Kesra itu orangnya ya itu juga yang selama ini sudah menerima bantuan, sementara yang belum terkena bantuan tetap tidak dapat. Entah kapan akan dapat, namun yang jelas untuk pencairan kemarin itu ya 3 bulan itu tidak satupun orang hasil dari verifikasi terakhir dapat, semua belum dapat. Dan itu membuat dilema tersendiri bagi pemerintahan level desa, pemerintahan level kelurahan, dari Pak RT, Pak RW, bahkan kepala kewilayahan, Pak Kadus, Pak Kades. Karena apa? Karena beliau lah yang menerima sasaran untuk protes warga. Tidak mungkin juga toh warga yang tidak menerima bantuan itu protesnya langsung ke Pak Menteri, langsung ke Pak Presiden, ke Pak Bupati, ke Pak Gubernur. Enggak, mereka protesnya tepat ke desa, ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Kadis, Pak Kasih, Pak Kades. Mereka layak diprotes. Sementara mereka kewenangan dari pemerintah desa itu hanya sebatas membantu menyalurkan ataupun mengantri usulkan bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh negara, yang memutuskan tetap dinas instansi yang lebih tinggi. Dalam hal ini bisa Kementerian Sosial, bisa juga Dinas Sosial, dengan acuan data yang konon kabarnya sudah diperbaiki. Data yang sudah diperbaiki sebagai acuan untuk menyalurkan bansosnya, meskipun pada prakteknya yang menerima bansos adalah orang itu juga. Itu menjadi tantangan bagi dinas terkait untuk lebih memaksimalkan lagi olah data, beri waktu dan ruang yang cukup pemerintah desa, pemerintah kelurahan untuk melakukan olah data, verifikasi. Kemudian ketika sudah valid datanya, baru programnya diluncurkan. Kalau yang kemarin itu sehari setelah verifikasi bahkan lucu, cair. Itu lucu, data belum terolah tapi hasilnya sudah cair. Itu menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijabarkan bagi pemangku kepentingan level bawah ketika ada protes warga soal bantuan Kesra yang konon katanya BLT Kesra itu warga yang belum tercover bantuan, warga miskin yang masih perlu untuk dibantu. Tapi prakteknya yang miskin yang belum pernah sempat terbantukan juga belum. Justru yang menerima adalah mereka yang selama ini sudah dibantu, mereka yang selama ini dibantu dan perekonomiannya sudah membaik. Mereka tetap bisa menerima. Yang miskin, yang belum pernah tersentuh, masih pada posisi belum tersentuh oleh bansos itu. Sahabat rasan-rasan, untuk rasan-rasan kali ini soal penjabaran
barusan itu sebenarnya sangat menarik untuk kita ulik, kita buat rasa-rasa. Harapannya apa yang kita sampaikan ini bisa terdengar oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini dinas sosial, Kementerian Sosial, ataupun instansi yang membidangi soal perbantuan. Mohon olah datanya dibuat yang sebaik mungkin, beri waktu yang cukup buat pemerintah level bawah untuk melakukan perbaikan data. Olah data yang selama ini dilakukan baik oleh pihak ketiga, kan olah data itu tidak dilakukan oleh Pemdes, tidak dilakukan oleh Bawahan, tapi pemerintah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan olah data. Belum sempat hasilnya maksimal, namun programnya dilaksanakan. Mohon perbaikan data itu bisa digunakan sebagai acuan agar masyarakat yang selama ini seharusnya menikmati fasilitas bantuan sosial seperti halnya warga yang lain itu bisa tercover. Sahabat, rasan-rasan yang saya hormati, yang senantiasa sebagai penyemangat kami, saya rasa untuk pertemuan yang perdana ini mengulik soal perbansosan sampai di sini. Pertemuan yang akan datang, ketika tayangan perdana ini mendapatkan respon baik, maka tayangan yang akan datang kita akan lebih semangat lagi mengulik tentang dunia perbansosan maupun tentang isu-isu yang sedang terjadi di sekitar kita. Mohon bantuannya bagi rekan-rekan, bagi pemirsa, semangati kami dengan memberikan dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan jika dirasa tayangan ini bermanfaat, agar kami lebih semangat lagi menyajikan tayangan-tayangan yang berkualitas, agar kami lebih semangat lagi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini seperti kurang didengarkan. Karena mohon maaf atas kesalahan, terdapat salah kata yang kurang membuat hati pemirsa terkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, tetap rasa-rasa.